Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, tahukah kamu? Berikut adalah 7 pria yang ditarik ke neraka oleh wanita. 1. Ayah yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah, penting untuk mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang soleh dan solehah, sesuai amanah agama yang harus dipenuhi. Selain mencari nafkah, seorang ayah juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, menjaga aurat, dan mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka." Hadis riwayat Muslim. 2. Suami yang zalim. Seorang suami juga berkewajiban mendidik dan tidak membiarkan istri menempatkan perhiasan selain kepada muhrimnya, membiarkan istrinya tidak sholat, tidak puasa dan tidak mengerjakan kewajiban lainnya, maka istrinya kelak akan menariknya ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah haramkan baginya surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lelaki dayuts, laki-laki yang acuh dan tidak ambil peduli dengan siapa istri dan anak-anaknya bergaul, pergi, bertemu, yang membiarkan kemaksiatan dilakukan dalam rumah tangganya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 3. Suami yang menelantarkan nafkah untuk istrinya. Bagi seorang suami, memberikan dukungan materi dan emosional kepada istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Jika seorang suami tidak memenuhi tanggung jawab ini dan membiarkan istri bekerja sendiri untuk mencari nafkah, maka citra dan posisinya sebagai suami akan tergerus. Sikap seperti ini dianggap sebagai tindakan yang salah. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya tersebut dianggap berdosa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Muslim, Ahmad dan At-Tabrani. Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Anak lelaki yang tidak menasehati. Anjuran untuk menjaga keluarga agar tidak tersesat sehingga berakhir di neraka terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 5. Saudara laki-laki yang tidak peduli. Setelah seorang ayah meninggal, anak laki-laki tertua dalam keluarga, terutama ibu dan saudara perempuan, bertanggung jawab atas merawat keluarga. Jika kewajiban ini diabaikan dan saudara perempuan terlantar dari jalan Allah, saudara laki-laki dapat ditarik ke neraka oleh perbuatan saudara perempuan. Tanggung jawab saudara laki-laki adalah mengingatkan saudara perempuannya untuk taat kepada Allah. Jika tidak, ia dianggap melalaikan tanggung jawab dan dapat mendapat hukuman neraka. Namun jika menjalankan tugasnya dengan baik, ia akan dihargai dengan pahala surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa menanggung belanja 3 anak putri atau 3 saudara perempuan, maka pastilah ia memperoleh surga. Hadis riwayat Tahawi. 6. Suami yang berselingkuh dengan wanita lain. Perbuatan zina semakin serius jika dilakukan oleh seorang suami atau pria yang sudah menikah. Hukumannya adalah yang paling berat, yaitu dengan dilempari dengan batu oleh masyarakat atau pelaksana hukuman sampai akhirnya meninggal. Hukuman ini diberikan untuk mengingatkan akan dampak keji perbuatan ini dan agar orang tersebut merasakan rasa sakit sebagaimana saat ia menikmati perbuatan yang haram. Di akhirat, seseorang yang bersalah dalam perbuatan zina akan menghadapi hukuman neraka. 7. Anak lelaki yang durhaka kepada ibunya. Seorang anak yang ibunya sudah tidak mampu dalam hal nafkah, wajib juga menafkahi ibunya tersebut, namun jika ia enggan, celakalah yang akan ia dapatkan. Perintah berbuat baik terhadap orang tua terutama ibu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW.
Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati?" Rasul bersabda, "Ibumu." Ia lalu bertanya, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ayahmu." Hadis riwayat Muslim. Sebesar apapun amalan yang dilakukan, jika masih durhaka kepada orang tua tak akan ada manfaat ibadah tersebut baginya. Malah Allah akan menyegerakan balasan di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Ganjaran yang akan didapat di akhirat oleh anak yang durhaka terhadap ibunya adalah neraka.